Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah atas kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita telah memasuki malam ke-17 di bulan suci Ramadan yang sering disebut dengan malam nuzulul Quran, malam diturunkannya kitab suci Al-Quran. Bulan suci Ramadan disebut dengan Syahrul Quran karena memang di bulan suci Ramadan ini Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Bahkan bukan hanya kitab suci Al-Quran, tapi kitab-kitab terdahulu pun diturunkan pada bulan suci Ramadan. Seperti kitab Taurat, Zabur, dan juga Injil diturunkan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bimurad. Yang artinya bulan suci Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu dan menjadi pembeda antara hak dengan yang batil. Muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira dengan surat yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat pertama sampai kelima. Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat dan 114 surat. Al-Quran ini, kata ulama, kalamullah al-munazzalu ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbadu bitilawatihi aw sam'ihi. Yang artinya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada nabinya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam yang menjadi ibadah dengan membacanya dan mendengarkannya. Al-Quranul Karim yang sering kita baca ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam penurunan kitab suci Al-Quran kepada Nabi kita, prosesnya itu cukup panjang. Di dalam kitab Tafsir Shawid juz keempat di sini dikatakan ada 3 proses atau 3 fase. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu ke Lauhil Mahfuz. Setelah di Lauhil Mahfuz, kemudian fase yang kedua Allah turunkan ke Baitul Izzah. Apa Baitul Izzah? Langit pertama di alam dunia. Kemudian fase yang ketiga, dari Baitul Izzah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berangsur-angsur. Berapa lama? Ada yang mengatakan 22 tahun 2 bulan 2 hari. Ada juga yang mengatakan 23 tahun. Artinya apa? Proses penurunan kitab suci Al-Quran itu cukup lama sesuai dengan keadaan, kemudian latar belakang dan asbabun nuzul daripada peristiwa tersebut. Kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan yang berkah ini, Syahrul Quran ini, bulan Al-Quran, maka mari kita banyak-banyak membaca kitab suci Al-Quran. Bahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun selalu bertadarus membaca kitab suci Al-Quran didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan juga para sahabat, para ulama-ulama, selalu mereka berlomba-lomba dalam menghatamkan kitab suci Al-Quran. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat dan menjadi syafaat, memberikan pertolongan kepada orang yang sering atau rajin membacanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa cinta, memuliakan, dan membaca kitab suci Al-Quran dan mengamalkan daripada isi kitab suci Al-Quran. Orang yang berpedoman, orang yang berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran, maka dia tidak akan pernah tersesat ketika orang lain tersesat. Tidak akan pernah salah jalan ketika orang lain salah jalan. Dia akan selamat dunia dan akhirat. Dan Al-Quran akan tetap terjaga sampai hari kiamat nanti. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjaga, yang memelihara kitab suci Al-Quran. Kata Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaga, yang akan memeliharanya. Jadi Al-Quranul Karim adalah kitab suci umat Islam, kitab yang mulia, yang selalu dan akan terjaga sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat panjang umur, dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu cinta dan membaca kitab suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah jadikan generasi kita generasi Qurani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap semangat dalam berpuasa, tetap semangat dalam membaca Al-Quran, dan berbuat kebaikan-kebaikan yang lain di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.